Minasan konnichiwa, Muzukashi no Goro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah klasik yang banyak dialami oleh pembelajar bahasa Jepang, yaitu masih merasa kesulitan untuk bisa ngomong. Di antara teman-teman semua, mungkin ada yang merasa, saya udah lama belajar bahasa Jepang tapi masih belum berani ngomong. Atau udah paham teori tapi pas mau ngomong bingung, tiba-tiba blank. Nah, kalau teman-teman ada yang seperti itu, coba deh sekarang tanya kepada diri sendiri dulu. Sebelumnya, sejak kecil pasti pernah belajar bahasa Inggris kan? Nah, setelah bertahun-tahun belajar, sekarang apakah udah ngerasa lancar ngomong bahasa Inggris? Atau udah bisa nonton film tanpa subtitle? Mungkin ada yang bisa, tapi kebanyakan pasti merasa masih kurang ini itu. Nah, kalau bahasa Inggris yang dipelajari sejak kecil aja pas-pasan, apalagi bahasa Jepang yang masih baru belajar. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, kalau teman-teman tidak melakukan usaha yang jauh lebih keras dari bahasa Inggris, maka ujung-ujungnya hasilnya pasti akan sama-sama aja. Sebelumnya ada satu hal penting yang harus diketahui, bahwa jangan berharap suatu hari nanti tiba-tiba teman-teman jadi jago ngomong bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang itu nggak mudah. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dengan baik. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hal yang menyebabkan teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Jepang, meskipun udah lama belajar. Dan juga bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau tidak, bahasa Jepang teman-teman akan susah untuk berkembang. Oke, penyebab pertama adalah mungkin teman-teman tidak menguasai basic dengan baik. Ini kelihatannya sepele, tapi sangat-sangat penting untuk menguasai dasar-dasar bahasa Jepang dengan baik. Yang dimaksud basic di sini bukan hiragana, katakana, atau materi-materi dasar, tapi lebih kepada menguasai materi JLPT N5 dan N4. Jangan sampai asal lulus saja. Dengan nilai pas-pasan lalu kalian merasa puas. Coba cek lagi, ada nggak kosakata, kanji, atau pola kalimat yang belum teman-teman kuasai? Karena kalau N5 aja masih belum begitu paham, lalu lanjut ke N4, besar kemungkinan bahasa Jepang teman-teman akan nanggung. Jangan sampai kalian dikejar oleh mata pelajaran. Misalnya, bab 16 saja masih belum dikuasai, tapi udah belajar bab 17, 18, dan seterusnya. Hal ini sering dialami oleh mereka-mereka yang belajar di sekolah, kuliah, atau kursus. Setiap minggu, mereka belajar materi baru, tapi yang udah dipelajari belum tentu dikuasai. Nah, oleh karena itu, kalian harus cari waktu untuk melakukan usaha yang lebih, supaya nggak dikejar-kejar oleh materi baru setiap minggunya. Berikutnya penyebab yang kedua adalah mungkin karena kalian belajar sendiri. Maksudnya bukan belajar otodidak, tapi lebih kepada kalian ini belajarnya aktif melibatkan orang lain atau enggak. Ada anak yang belajar di kelas, diajarin oleh guru, tapi dia cuma datang, dengerin, udah gitu aja. Itu sama aja dengan kalian belajar sendiri melihat video di YouTube. Nah, belajar sendiri memang penting, sangat-sangat penting. Dulu ketika saya kuliah, termasuk orang yang suka belajar sendiri. Tapi ada kalanya saya melibatkan orang lain. Kalau saya dulu, hampir setiap minggu selalu latihan membuat percakapan dengan teman. Ini bukan percakapan secara langsung ya, tapi percakapan yang ditentukan dulu temanya apa, lalu diketik atau ditulis di buku. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, nah itu semua ditulis. Jadi sebelum saya bisa ngomong secara langsung, saya udah melewati tahap belajar ngomong secara nggak langsung, yaitu dengan cara menulis. Dan itu saya kerjakan bersama dengan teman-teman. Dan ketika saya sudah terbiasa membuat kalimat, lama-kelamaan muncul keberanian untuk ngomong secara langsung. Oke, selanjutnya penyebab yang ketiga kalian masih belum bisa ngomong adalah karena input yang tidak disertai output. Maksudnya adalah kalian hanya mempelajari teori tanpa melakukan latihan. Nah, output atau latihan yang dimaksud ini bukan latihan ngomong seperti poin kedua, tapi lebih kepada apa yang udah dipelajari harus segera dilatih. Cara paling mudah ya dengan mengerjakan soal yang berhubungan dengan apa yang udah dipelajari. Kalau misalnya teman-teman menggunakan buku Minano Nihongo, ya di setiap bab itu kan ada latihannya. Nah, itu semua harus dikerjakan sampai benar-benar paham. Dan juga dibiasakan latihan menerjemahkan, terutama dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Karena ini adalah bagian yang paling sulit daripada mengartikan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, penyebab yang keempat adalah bisa jadi karena kalian tidak pandai meniru. Oke, meniru di sini bukan suatu hal yang negatif ya, karena pada dasarnya mempelajari bahasa yang paling mudah adalah dengan meniru. Sama halnya seperti proses anak kecil mempelajari bahasa, yaitu dengan menirukan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan itu nggak hanya berlaku untuk anak kecil aja, orang dewasa pun kalau mau bisa ngomong, salah satu caranya adalah dengan meniru. Nah, kalau bingung harus niru siapa, sering-sering aja nonton video apapun yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Dari situlah kalian bisa mendengar dan menirukan banyak hal. Bukan hanya kosakatanya aja, tapi juga menirukan intonasinya. Misalnya ketika bertanya, ketika memberikan perintah, ketika kaget, dan sebagainya. Ini juga yang dulu saya lakukan ketika masih sedang belajar. Ada lebih dari 100 drama Jepang yang dulu saya tonton dengan tujuan untuk belajar. Kalau satu drama ada 10 episode, total udah lebih dari 1000 episode yang saya tonton, selama 2 atau 3 tahun. Nah, dari situlah saya banyak menirukan ungkapan, ekspresi, reaksi, intonasi, cara ngomong, dan berbagai macam hal. Jadi kalau pengen bisa ngomong, teman-teman juga harus mempunyai skill menirukan orang lain. Berikutnya penyebab kelima yang mungkin membuat teman-teman masih belum bisa ngomong adalah karena takut salah atau kurang percaya diri.
Saya rasa ini adalah hal yang paling sering kita temui, karena banyak yang nggak berani ngomong alasannya karena takut. Tapi mereka nggak mau cari tahu yang menyebabkan takut salah itu apa. Nah, kemungkinan besar penjawabnya adalah karena 4 hal yang tadi saya sebutkan. Karena nggak menguasai basic, belajarnya sendirian aja, cuman belajar teori, dan nggak minta niru atau nggak ada yang bisa ditiru. Ujung-ujungnya jadi nggak pede dan takut salah. Nah, kalau kalian bisa mengatasi keempat hal tersebut, bisa dipastikan kalian bakal pede dan nggak takut salah. Karena kalian merasa mampu. Tapi kalau teman-teman udah melakukan hal tersebut dan masih takut salah, mungkin selamanya teman-teman nggak akan bisa ngomong. Karena satu-satunya jalan untuk bisa lancar ngomong adalah dengan memperbaiki kesalahan. Nggak mungkin kalian tiba-tiba lancar ngomong dan benar semua. Karena yang kalian pelajari ini adalah sebuah bahasa di mana membutuhkan proses. Kalau teori gampang, misalnya besok mau ada ujian dan kalian kebut belajar semalaman, ngafalin banyak hal. Bisa aja kalian dapat 100 atau 90. Tapi kalau percakapan, nggak bisa instan kayak gitu. Semalaman belajar, besoknya langsung lancar ngomong. Nggak bisa. Harus secara bertahap sedikit demi sedikit. Dan juga harus mau belajar dari kesalahan. Nah, jadi itu dia 5 hal yang mungkin menjadi penyebab mengapa teman-teman masih susah ngomong meskipun udah lama belajar bahasa Jepang. Mulai sekarang, kalau ingin bisa ngomong, cobalah perbaiki satu persatu, secara bertahap. Nggak usah terburu-buru, karena belajar bahasa memang membutuhkan kesabaran dan proses yang panjang. Untuk itu, jangan sampai kehilangan motivasi dan semangat untuk terus belajar. Baik, video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah, mata.